Kita coba dekatkan ya, apakah buzzer ini akan menyala. Nyala. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya di kmusiclogic.com. Nah, untuk video kali ini saya akan menjelaskan sebuah tutorial cara mengakses modul sensor ultrasonic HCSR04 ya. Jadi modul ultrasonic ini bisa disebutkan modul sensor jarak ya. Jadi semakin jauh jarak yang terbaca oleh modul ini, maka akan memberikan suatu kode atau suatu coding untuk menampilkan sebuah angka gitu. Jadi misalkan jarak seperti ini, misalkan 1, semakin naik 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Di sini ada minimum range sama maksimum range-nya ya. Jadi di codingnya kita akan membuat minimum dan maksimum range-nya. Jadi kalau misalkan di angka minimum, misalkan di angka 000 atau misalkan di angka 0, buzzer ini akan menyala. Misalkan seperti itu sensornya ya. Jadi kalau udah nempel seperti ini, maka si buzzer akan menyala. Karena di modul ini mendeteksi nilai yang sangat kecil. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya jelaskan dulu ya apa-apa saja yang harus disiapkan. Pertama, Arduino Uno ya. Kalau nggak ada Arduino Nano juga boleh. Terus kabel USB. Ini untuk mentransfer data ya, data coding yang kita buat nanti. Terus modul ultrasoniknya ya. Modul ultrasonic ini dengan seri HCSR04 ya. Ini yang paling umum di pasaran, paling banyak. Harganya sekitar 18.000 sampai 25.000. Terus ini modul buzzer. Jadi modul buzzer ini adalah tipenya yang aktif atau high. Jadi buzzer ini akan hidup atau akan menyala jika ada sinyal atau stage dari sini dimasuki dengan tegangan gitu. Jadi misalkan dia kena ada bias tegangan 5 volt, maka dia akan menyala. Di sini udah ada tegangan 5 volt, ground, terus 5 volt, terus stage yang ini. Tapi 5 volt yang ini hanya untuk membuka tegangan yang ada di inputnya gitu sepertinya ya. Kalau kurang lebihnya seperti itu. Jadi ini tipe buzzernya itu buzzer aktif. Jadi akan aktif kalau dia dikasih tegangan, bukan sistemnya kayak low atau yang dikasih tegangan ground. Ini tidak, beda ini sistemnya ya. Terus 7 buah kabel jumper, dimana yang 7 buah ini dibagi menjadi 2 ya. Yang 3 buat ini modul buzzernya, yang 4-nya buat modul ini ultrasonic. Kenapa ultrasonic ada 4? Karena di sini ada PCC, ada ground, ada trigger ya, sama echo. Echo itu encoder. Jadi dua sinyal yang ini, trigger sama encoder ini, akan menghasilkan sebuah nilai. Di codingnya itu akan menghasilkan sebuah nilai jarak gitu. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita langsung coding aja ya. Nah, untuk codingnya saya tulis secara manual juga, jadi kalian jangan skip ya sebisa mungkin. Ikuti langkah-langkahnya, tata cara penulisannya, terus titik koma bagi kurung tutup kurung buka, kurawal ataupun kurung tutup biasa diperhatikan ya, karena di sini salah titik atau salah titik koma atau titik 2 udah gak bakal bisa berjalan codingnya dengan benar ya. Jadi intinya perhatikan baik-baik. Oke, kita lanjut ke laptop.
Oke, sekarang tinggal perakitan ya, karena coding kita udah selesai, tapi belum kita verifikasi. Tapi yakin udah 100% benar sih. Jadi sekarang kita ambil modul relaynya dulu ya, modul ininya, modul buzzernya dulu ya. Lalu kita masukkan kabelnya, 3 buah kabel jumper. Seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ini min, ini plus, ini buat stage-nya ya atau sinyalnya. Karena ini kan modulnya yang aktif ya. Aktif high. Terus kita ambil lagi 4 buah kabel jumper. Kita bawa modul ininya. Nah, di sini perhatikan ya. Di sini kan ada 4 pin PCC, trig, echo sama ground. Jadi kita masukkan masing-masing 1 buah pin. PCC kita kasih warna putih aja. Yang penting jangan sama ya pinnya, kalaupun sama gak apa-apa, asal yang penting ingat aja. Jadi ntar pas pemasangan gak kebalik. Oke, sudah. Lalu kita ambil Arduino nya. Karena kan di pin kita trigger itu ada di pin 2 digital. Jadi kita ambil dulu trigger. Trigger itu ada di warna abu ya. Oke, berarti warna abunya kita masukkan ke pin nomor 2 di Arduino. Nih, pin nomor 2. Oke, seperti ini. Terus untuk echo-nya, encoder ininya ada di pin 3. Encodernya ada di kabel warna coklat ya. Ini ke pin 3. Sudah. Terus untuk buzzernya ada di pin 4. Jadi yang huruf S yang di sini, ini kan huruf S nih paling pojok. Nah, jadi pin S yang ini yang kita ambil karena ini min, ini plus ya. Ini buat stage-nya, warna hitam berarti. Warna hitam ada di pin 4. Oke, warna hitam ada di pin 4. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya kita untuk mensuplai bagian power supply-nya. Untuk trigger ini untuk modul apa ini? Untuk modul ultrasonic ini PCC-nya ada di kabel warna putih. Berarti kita PCC-nya masukkan ke 5 volt. Masukkan ke 5 volt ke sini. Terus untuk ground-nya ada di warna ini. Jadi kita masukkan ground. Oke. Terus untuk buzzernya pin plusnya ada di warna putih juga sama. Putih untuk ground 5 volt. Berarti ini kasih 5 volt. Berarti ini ground ya. Groundnya abu-abu, kita masukkan ke ground. Sini. Dah seperti ini ya. Jadi 5 volt ke 5 volt, ground ke ground. Terus kalau sudah pemasangan seperti ini, lalu kita masukkan kabel USB-nya. Nah, oke, sudah masuk. Kalau sudah masuk, kita beresin dulu. Takutnya korslet. Ininya kabelnya atur dulu. Oke, kita coba ininya benerin. Takutnya dia ngadu, ntar korslet jadinya. Nah, kita ininya colokin ke laptop ya. Kita verifikasi dulu. Ini kalau kalian mau save ya, tapi di sini enggak lah saya mah. Kita tunggu dulu verifikasinya. Apakah ada yang salah atau tidak?
down ya. Nah, terus masuk kita upload aja, kita langsung upload. Ini karena kita nggak save jadi ini aja lah. Nah, tunggu sampai lampu di sini berkedip ya. Oh, ininya ada agak gangguan ya. Jadi ini problem di uploading to board. Oh, boardnya belum saya set. Jadi kita masuk ke tools, Arduino Uno sudah. Oh, portnya belum saya set. Nah, portnya kalian sesuaikan ya, tergantung di laptop kalian atau PC kalian. Karena di sini saya kebagian port COM3. Lalu kita upload balik. Nggak set. Uploading. Oke, down uploading ya, sudah selesai. Oke, kan ini udah down uploading. Jadi kayaknya ini ada yang salah di sini nih. Oh iya udah. Tuh. Jadi di sini buzzer itu akan hidup ya, akan high posisinya kalau dia mendeteksi adanya minimum range. Jadi minimum range-nya kan di sini 0 ya, 0 minimum range-nya 0. Jadi si buzzer ini akan menerima sinyal high kalau dia menerima sinyal 0, intinya seperti itu, dan dia akan low kalau posisinya melebihi angka 0. Jadi di sini buzzer kan saya pakai buzzer aktif ya, jadi otomatis dia kalau ada sinyal high ini akan berbunyi. Sedangkan sinyal high di sini bakal keluar kalau misalkan ada di minimum range ya. Jadi minimum range-nya 0. Jadi coba sekarang kita ke serial monitor ya. Nah, maka di situ akan menampilkan tulisan 12. Kita coba dekatkan ya, apakah buzzer ini akan menyala. Nyala. Karena itu di serial monitor juga 0 ya. Berarti ini udah nempel. Kita coba angkat. Nah, seperti itu. Jadi jarak ini kita pakai charger ya. Jadi kita pakai charger. Nah, di sini kan jaraknya tertulis berapa tuh, 1. Kita coba geser. Maka dia akan terus mengeluarkan. Nah, angka semakin jauh ini semakin besar ya. Ini masih saya geser. 15. Nah, ini nih. Oh, ini tuh 13, 20, 21. Nah, ini intinya semakin jauh semakin itu ya. Semakin jauh objek yang diterima sama modul ini, maka dia akan semakin besar memberikan nilai. Kalau kita tempelkan di sini, otomatis buzzer akan menyala. Nah, seperti itu ya. Karena di serial monitor juga kalau nempel ke sini kan nilainya 0. Jadi si buzzer kan kalau dapat nilai 0 dia akan hidup gitu. Tuh, seperti itu. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, terima kasih ya. Ini udah menonton kalian dari awal sampai akhir. Nah, untuk posisi trigger terus eco-nya jangan sampai kebalik ya. Kalau kebalik ini otomatis dia gak bakal menampilkan gak bakal menampilkan angka yang bener ya. Jadi kalian atur di sini buzzernya, misalkan di minimum range-nya itu 20 ya. Jadi bisa buat sensor parkir juga. Misalkan udah sekitar 20, udah 20 jaraknya, misalkan ada 20 dari sini ke sini. 20 itu jaraknya kurang lebih ini aja segini baru 11 ya, kurang lebih ada sekitar
50 meter 50 cm ada kayaknya di angka 20 itu. Jadi misalkan udah di 50 cm, buzzer ini akan berbunyi. Jadi set sama kalian di angka 20 ya. Kalian tinggal tinggal kombinasiin aja, misalkan dengan LCD 16x2 tuh. LCD 16x2 misalkan sudah dekat ada tulisannya print line-nya itu ada tulisan misalkan sudah dekat ya, otomatis si buzzer juga akan bunyi, di LCD-nya akan mengeluarkan teks ya. Untuk video selanjutnya masih banyak ya. Ini modul-modulnya, ini kita belajar terus. Di video selanjutnya saya akan membuat sensor apa dulu ya. Ntar saya cari dulu, ini terlalu banyak sensor. Sensor getar udah. Oh ini sensor LDR aja ya. Nah sensor LDR aja ya. Ini masih banyak masalahnya. Itu masih banyak. Jadi kita satu-satu dulu aja ya bahasnya. Nah ini sensor ini adalah sensor LDR. Jadi light dioda resistor. Jadi ini sistem kerjanya, kalau mendeteksi cahaya dia bisa menghasilkan sebuah kode. Jadi ini cahaya ya, beda sama api, beda lagi. Kalau api kan kemarin tuh, ini cahaya. Jadi ini kodenya itu berbentuk dengan gelap sama terang begitu ya, intinya gelap sama terang. Jadi ininya khusus buat cahaya, sensor cahaya ya. Nah, makanya di sini namanya light sensor. Oke, cahaya, sensor cahaya. Untuk videonya ada di video selanjutnya ya. Jangan lupa like-nya juga, subscribe-nya juga ya. Untuk video selanjutnya nantikan. Terima kasih bagi kalian yang udah menonton. Jangan lupa like, share, komen, subscribe juga. Kalau kalian ingin mendapatkan coding yang barusan kita buat, kalian tinggal kunjungi di website saya di kaimusiklogic.com. Di situ ada nomor HP saya, kalian tinggal WA ya. Nanti saya kirimkan via WA. Kalau kalian malas ketik, ya syukur-syukur bisa mengetik sendiri gitu. Jadi kalian paham tata cara penulisannya. Oke, terima kasih bagi kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, share, subscribe. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.